Sekarang kita akan membuat kalender konten. Apa sih kalender konten itu? Gimana cara bikinnya? Nah, kalender konten adalah salah satu bagian terpenting dalam tugas kita sebagai seorang konten kreator. Aktivitas kita sebagai seorang konten kreator. Karena ini berkaitan dengan keberhasilan konten-konten kita. Keberhasilan campaign yang kita buat, engagementnya nih, gimana sampai konten kita tersampaikan dengan baik kepada audiens kita. Atau misalnya kita mengerjakan untuk klien, gimana nih sampai penjualan salah satu produk yang ditentukan oleh klien itu berjalan dengan baik lewat kalender kontennya. Wah, banyak banget ya manfaat dari kalender konten ini. Nah, kalender konten ini juga merupakan rencana rinci dari konten-konten yang akan kita buat dan kita posting sehingga hasilnya maksimal. Apa sih tujuannya, apa manfaatnya ya? Tadi sudah sempat kita bahas juga, tapi lebih detailnya gini nih. Membuat kalender konten ini akan membantu kita menjadi lebih rapi, lebih teratur, lebih terorganisir. Dengan kalender konten misalnya untuk media sosial, kita dapat merencanakan konten media sosial kita misalnya untuk 1 minggu ke depan. Untuk 1 bulan ke depan, bahkan untuk 3 bulan ke depan misalnya. Kita nggak perlu menghabiskan waktu setiap hari hanya untuk mencari ide konten. Atau misalnya nih, mungkin kalau ada di sini teman-teman yang juga ibu-ibu kayak saya mungkin relate. Misalnya gini, kalau saya tidak bikin kalender konten, tapi saya mau teratur nih posting di media sosial. Hari ini saya mau cari ide. Saya pagi-pagi sudah mulai siap-siap mau posting. Oh, udah dapet nih fotonya, udah bikin foto kece nih. Udah siap mau saya posting ke Instagram. Baru lagi bikin captionnya, tahu-tahu anak saya yang bungsu misalnya, "Mah, lapar, minta makan." Oh, oke, saya langsung siapin makan buat dia. Mungkin 1 jam kemudian saya balik lagi mau posting. Tadi apa ya? Atau meskipun masih ingat, mungkin sudah tidak sedetail sebelumnya. Baru nih nulis tengah, tahu-tahu paket gitu. Wah, saya ke depan apa segala macem, di depan ada tetangga, ngobrol dulu, balik lagi, aduh, udah moodnya udah beda dan seterusnya. Endingnya malah mungkin saya niat posting pagi, postingnya entar jam 4 sore. Dan itu sudah tidak sesuai. Misalnya saya merencanakan jam posting yang ramai itu di pagi hari atau di siang hari, tapi saya keluar dari jalur, saya postingnya di sore hari. Itu sudah ketidakteraturan yang pertama. Postingnya tidak sesuai jadwal, kemudian kontennya juga belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin karena dari pagi udah ngerencanain posting, akhirnya pas sore-sore seadanya aja lah captionnya, nih udah jam 4 nih kayaknya udahlah posting aja. Akhirnya jadi tidak maksimal, tidak sesuai standar kita biasanya. Jadi itu kenapa kita perlu banget kalender konten, agar nanti teratur jam postingnya jam berapa, karena jam ramenya jam berapa, captionnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, lalu kita juga ingin memastikan ada pesan yang sesuai di setiap postingan kita. Seperti tadi contohnya misalnya, saya udah ngerencanain, wah hari ini adalah Hari Perempuan Sedunia. Wah, saya kayaknya pengen ngomongin soal woman empowerment. Ih, kece banget nih, kayaknya udah siap banget. Sudah ada pesan yang ingin saya sampaikan. Tapi karena saya nggak merencanakan, saya nggak bikin kalender ke konten, terus postingnya harusnya pagi, kemudian sore, akhirnya belum tentu pesan yang ingin saya sampaikan nih udah pas banget Hari Perempuan Nasional atau Hari Perempuan Internasional, tidak tersampaikan dengan baik. Sayang banget kan? Oke. Lalu, kalender ke konten ini juga membantu perencanaan kita di masa depan. Dari kalender ke konten, kita bisa menganalisa nih konten mana yang memiliki performa yang baik dan yang tidak. Jadi misalnya gini, dari konten kita selama 1 bulan atau 2 bulan ini kita lihat, oh setiap saya posting tips, engagementnya tinggi banget. Oke, atau misalnya saya posting yang berkaitan dengan personal saya nih, engagementnya tinggi banget. Nah, saya sudah dapat masukan, oh oke, berarti nanti buat bulan depan, saya bisa memperbanyak konten yang berkaitan dengan personal dan berkaitan dengan tips ya, atau ide-ide. Jadi kita bisa bulan depannya itu sudah engagementnya makin bagus, bukannya nanti malah aduh bulan ini bikin apa ya, tips atau apa dan seterusnya, malah jadi setiap bulan sibuk mikir. Tapi dengan adanya kalender konten di masa depan juga jadi lebih teratur, kita sudah tahu apa yang akan kita buat.